Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 28. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat senja tiba, Chen Pingan melewati gerbang barat kota kecil itu saat kembali ke rumah. Ia melihat penjaga gerbang yang acak-acakan, yang saat itu sedang menyenandungkan lagu dan bernyanyi. Tidak ada sedetik pun waktu yang boleh terbuang sia-sia, tetapi kejayaan dan kekayaan semuanya dapat ditinggalkan. Mungkin karena waspada oleh langkah kaki Chen Pingan yang tergesa-gesa, ia membuka matanya dan tanpa sengaja bertatapan dengan anak laki-laki bersandal yang baru saja memasuki gerbang. Semangat penjaga gerbang menjadi sangat menurun saat melihat anak laki-laki yang selalu mendesaknya untuk membayar, dan dia melambaikan tangannya dengan jengkel dan berkata, "Pergi, pergi, betapa menyedihkannya waktumu. Jika kamu bisa merasakan sedikit kemuliaan dan keberuntungan, mungkin sudah waktunya bagimu untuk mempersembahkan dupa kepada para dewa dan leluhurmu." Saat Chen Pingan berlari lewat, dia tidak lupa mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengangkat kelima jarinya dan melambaikannya dengan penuh semangat. Dia dengan jelas mengingatkan penjaga gerbang bahwa dia masih berutang 5 koin untuk pekerjaannya. Penjaga gerbang itu dengan marah meludah ke lantai dan mengumpat, anak ini juga bukan orang baik. Sosok anak muda itu dengan cepat menghilang di kejauhan. Sang penjaga gerbang menatap langit yang cerah, dan langit itu seolah-olah ditutupi oleh lapisan kaca yang indah. Dia mengusap janggutnya yang pendek dan mendecak lidahnya dengan heran, lalu berkata, apa kalimat yang diucapkan tuan kita tadi? Benda-benda halus itu apa dan warna-warna mengkilap itu apa? Sebuah kereta yang ditarik sapi perlahan meninggalkan kota kecil itu saat ini, membawa seorang pelajar muda terhormat berbaju biru. Pengemudi kereta itu adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi bijaksana. Penjaga gerbang itu segera melambaikan tangan kepada mereka, tertawa keras dan berkata, "Saudara Yao, jangan pergi dulu. Ada sebuah frasa di ujung lidahku, tetapi aku hanya dapat mengingat kata-kata benda halus dan warna mengilap atau semacamnya. Aku sama sekali tidak dapat mengingat kata-kata lainnya. Namun, kamu sangat berpengetahuan, jadi beritahu aku apa yang tidak ku mengerti." Zhao Yao sedang dalam semangat tinggi saat ini, dan sambil memangku barang bawaannya, dia membaca dengan suara keras dan jelas, hal-hal baik di dunia ini cepat berlalu, bagaikan awan berwarna-warni di langit dan warna-warni kaca pada perkakas kaca. Penjaga gerbang mengacungkan ibu jarinya, sambil berkata, "Seperti yang diharapkan dari saudara Yao, pengetahuanmu sangat tinggi. Saat kau membuat nama untuk dirimu sendiri di masa depan, jangan lupa untuk kembali mengunjungiku. Mungkin kau bahkan bisa menggantikan gurumu dan menjadi guru baru bagi anak-anak di kota kecil kita. Itu juga akan sangat menyenangkan." Zhao Yao tergagap saat mendengar ini. Ia lalu menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas berkatmu." Dalam kebahagiaannya, penjaga gerbang mengambil sebuah kantong sulaman dari lengan bajunya dan melemparkannya ke arah murid muda berbaju biru, sambil tersenyum dan berkata, "Aku sudah meminta begitu banyak syair kepadamu selama bertahun-tahun, dan yang terpenting, kamu tidak pernah merasa itu merepotkan. Aku selalu pandai menilai karakter seseorang. Ini, hadiah kecil untukmu. Selamat jalan." Zhao Yao buru-buru menangkap kantung uang itu, sambil berkata, "Sampai kita berjumpa lagi di masa depan." Penjaga gerbang melambaikan tangan ke arah anak muda itu sambil tersenyum dan menjawab dengan anggukan. Namun, dia juga bergumam, itu akan sulit. Anak laki-laki bersandal itu sedang menuju ke kota kecil, sementara kereta yang ditumpangi Zhao Yao sedang melaju kencang menuju dunia di luar kota kecil itu. Keduanya saling berpapasan. Duduk di atas tunggul pohon, penjaga gerbang menghitung dengan jarinya, sambil berkata, "Anak muda dari negara Sui besar dengan ikan mas-emasnya, anak jandagu di Gang Fas Tanah Liat, dan saudara Yao dari Jalan Keberuntungan. Sudah ada 3 orang. Namun, masih banyak orang luar yang berbondong-bondong masuk. Pada saat itu, bukankah mereka hanya akan mendapatkan sisa-sisa makanan? Mungkin aku juga harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari murid yang baik untukku. Seseorang yang dapat memijat bahu dan punggungku." Penjaga gerbang mengangkat tangannya dan membelai wajahnya yang keriput dan kecoklatan. Dia lalu terkekeh dan berkata, "Jika itu murid perempuan yang cantik dan rupawan, itu akan lebih baik. Aku bisa menahannya meskipun penampilannya sedikit lebih buruk. Namun, kakinya pasti harus panjang."
Sang penjaga gerbang yang terkenal sebagai orang lajang itu meletakkan kedua tangannya di belakang kepala dan menatap langit dengan riang menghibur dirinya sendiri. Dengan pikiran-pikiran bahagia ini, perasaan cemasnya pun sirna. Ia merasa seperti ada keindahan yang agung di dunia ini. Sebelum meninggalkan lorong vas tanah liat, Chen Pingan telah berjanji kepada Liu Xianyang dan Ning Yao untuk menemui mereka langsung di rumah Liu Xianyang saat ia kembali. Saat Chen Pingan tiba, ia mendapati pintu tidak terkunci, jadi ia langsung mendorongnya dan masuk. Yang menyambutnya adalah pemandangan Liu Xianyang menggunakan kain baru untuk menggosok dan membersihkan baju zirah kesayangannya. Sementara itu, Ning Yao mulai mengenakan topinya yang terselubung lagi. Ada sebilah pedang di pinggangnya, sementara pedang dalam sarung pedang putih dipegang dengan santai di tangannya. Entah mengapa, Chen Pingan punya firasat bahwa Ning Yao punya rasa jijik terhadap pedang ini. Harta karun kuno yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga Liu disebut sebagai baju zirah, namun di mata Chen Pingan, baju zirah itu sangat jelek hingga benar-benar menakutkan. Baju zirah besar itu dipenuhi dengan gumpalan logam yang tampak seperti kayu pohon kering, dan ada sekitar 5 bekas cakaran dalam yang membentang dari bahu kiri hingga pinggang kanan. Mengenai hal ini, kedua anak muda itu benar-benar bingung. Mereka tidak dapat membayangkan binatang gunung raksasa macam apa yang dapat menggunakan kekuatan yang begitu dahsyat hingga meninggalkan bekas yang begitu mengerikan. Kemudian, ketika istana kekaisaran membatasi akses ke banyak gunung dan menghentikan penduduk kota kecil untuk masuk untuk mengumpulkan kayu bakar, Chen Pingan dan Liu Xianyang mematuhi aturan ini tanpa ragu, tidak pernah sekalipun melanggarnya. Bekas cakar pada baju zirah adalah alasan utama untuk ini. Chen Pingan merasa sikap Liu Xianyang terhadap baju zirah itu cukup aneh. Baju zirah berwarna arang itu memang sangat jelek, tetapi Liu Xianyang benar-benar memperlakukannya seperti harta karun yang telah diwariskan turun-temurun. Bahkan sedekat apapun dia dengan Chen Pingan, dia hanya memperlihatkan baju zirah ini kepadanya sekali. Selain itu, dia dengan hati-hati meletakkannya kembali ke dalam kotak merah tua itu setelah beberapa menit. Namun, Chen Pingan langsung merasa mengerti saat melihat Liu Xianyang sesekali melirik wanita muda berpakaian hitam itu. Liu Xianyang memang selalu seperti ini. Setiap kali melihat seorang gadis, dia tidak pernah bisa mengendalikan pandangannya sendiri. Namun, ini tidak berarti dia benar-benar menyukai mereka. Sebaliknya, dia hanya suka pamer di hadapan mereka. Misalnya, saat mandi di sungai dekat jembatan beratap selama musim panas, Liu Xianyang akan segera mencoba memamerkan keahliannya saat seorang gadis seusianya lewat. Ia akan tergesa-gesa memanjat batu hijau besar di tepi sungai terlebih dahulu, lalu ia akan batuk keras dalam apa yang disebut Chen Pingan sebagai tindakan mengumumkan sesuatu kepada dunia. Akhirnya, ia akan menyelam dengan kepala terlebih dahulu ke dalam air. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan penglihatan tajam Chen Pingan, dia dapat melihat dengan jelas ekspresi gadis-gadis di kejauhan. Karena itu, dia selalu ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Liu Xianyang. Ketika mereka melihat tindakannya, gadis-gadis cantik itu akan memutar mata atau mengumpat pelan. Sementara itu, lebih banyak dari mereka yang mengabaikannya sama sekali, bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Satu-satunya ekspresi yang tidak pernah mereka tunjukkan adalah kekaguman dan pandangan bahwa mereka menganggapnya sebagai pria yang mengesankan. Tentu saja, Liu Xianyang jatuh cinta pada Zigui setelah itu, dan secara misterius ia terpesona olehnya. Sejak saat itu, seolah-olah tidak ada wanita lain yang dapat menarik perhatiannya. Meskipun ia bersikap murah hati dan boros di hadapan Ning Yao, ia lebih berharap agar wanita muda yang angkuh itu tidak meremehkannya. Ia ingin menunjukkan padanya bahwa ia bukanlah bos hanya karena ia memegang pedang dan golok. Ia, Liu Xianyang, juga memiliki baju zirah yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di kota kecil itu. Ning Yao melihat sekeliling setelah Chen Pingan tiba, dan akhirnya, dia meletakkan pedangnya di lemari kuno dan berhias yang dihiasi bunga-bunga emas. Akan tetapi, cat di lemari ini sudah retak dan mengelupas, dan dia juga harus menyingkirkan banyak toples dan barang-barang lain untuk memberi ruang bagi pedangnya. Saat melakukannya, dia menemukan bahwa ada mosaik bunga kasia emas yang tertanam di belakang lemari, dengan bulan purnama memenuhi salah satu sudutnya. Dia berbalik dan berkata, "Aku akan meninggalkan pedangku di sini. Jangan sentuh pedang itu, atau kau akan menanggung sendiri akibatnya." Aku tidak bercanda. Liu Xianyang sedang sibuk menggosok baju zirahnya, dan dari waktu ke waktu, ia akan membungkuk dan mengembuskan napas ke baju zirah itu sebelum langsung menggunakan lengan bawahnya untuk membersihkannya. Ia sudah asyik dengan tugas ini. Pasti, janji Chen Pingan. Wanita muda itu menoleh ke Liu Xianyang dan berkata, "Lemari ini tidak berharga apa-apa,
tetapi mosaik kasia emas yang tertanam di dalamnya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Jangan menjualnya dengan harga murah. Saya tidak pernah menyukai lukisan itu sejak saya masih kecil. Jika kamu menyukainya, kamu dapat mengikisnya dan menyimpannya sendiri, jawab Liu Xianyang tanpa mengangkat kepalanya. Nin Yao tentu saja tidak akan merusak barang berharga seperti itu. Dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu, mosaik ini terbuat dari apa? Liu Xianyang menoleh dan meliriknya sekilas sebelum menjawab, bagaimana aku tahu? Usianya sudah ratusan tahun, dan bahkan kakekku tidak dapat menjelaskan asal-usulnya. Kemungkinan besar terbuat dari kerikil yang ditemukan di sungai, kata Chen Pingan lembut. Kerikil-kerikil ini memiliki banyak warna, tetapi nenek moyang Liu Xianyang hanya memilih yang berwarna emas pada saat itu. Mereka kemudian menghancurkannya sebelum merekatkannya. Kami menyebut kerikil ini sebagai kerikil empedu ular. Kerikil, apakah ada banyak di sungai? Tanya Ning Yao. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, jika kamu mau, aku bisa mengumpulkan sekeranjang besar kerikil itu untukmu setiap hari. Selain Buken, tidak ada seorang pun di sini yang menyukai kerikil-kerikil ini. Hanya dia yang sering pergi ke sungai untuk mengumpulkan kerikil-kerikil ini. Wanita muda berpakaian hitam itu mendesah. Ia menatap dalam-dalam ke arah pemuda malang dari Claivase Eli dan berkata, kau orang malang yang tinggal di Gunung Emas. Chen Pingan tercengang. Kerikil-kerikil ini berharga di dunia luar. Ning Yao membetulkan topinya yang terselubung dan menjawab, ini tergantung siapa yang mendapatkannya. Selain itu, bahkan jika mereka berakhir di tangan seseorang yang tahu cara menggunakannya, apakah orang tersebut berhasil atau tidak masih tergantung pada keberuntungan. Jika mereka beruntung, satu kerikil saja sudah cukup. Namun, jika mereka tidak beruntung, bahkan segunung kerikil pun tidak akan cukup. Bagaimanapun, kerikil-kerikil ini memang berharga di dunia luar. Sangat, sangat berharga. Namun, saya tidak tahu apakah kita bisa membawa kerikil-kerikil ini keluar dari kota kecil ini. Ini adalah hal yang paling penting. Liu Xianyang menyela perkataannya saat itu, ada yang aneh dengan kerikil-kerikil ini. Setelah dikeluarkan dari sungai, kilaunya akan langsung hilang jika terkena angin atau sinar matahari. Ini terutama terjadi setelah hujan atau salju. Kilaunya akan hilang dengan sangat cepat. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari kerikil-kerikil ini. Seperti yang diharapkan, kata Ning Yao dengan rasa kasihan. Chen Pingan ragu sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau besok saya kumpulkan sekeranjang? Bagaimana kalau ada pengecualian? Wanita muda itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagiku. Liu Xianyang telah selesai membersihkan baju sirahnya dan menyimpannya saat ini. Sambil bersandar di pintu, dia tersenyum dan berkata, Chen Pingan sangat rakus, jadi mungkin dia sudah akan pergi ke sungai untuk mengumpulkan kerikil malam ini. Aku pergi sekarang, kata Ning Yao. Ketika dia tiba di pintu, dia berbalik dan berkata, aku akan mengurus jepit rambut dan kertas resep untukmu. Namun, aku masih butuh bantuanmu untuk membuatkan obat untukku besok. Chen Pingan mengangguk dan berkata, tidak masalah. Ning Yao merenung sejenak sebelum memperingatkan mereka dengan ekspresi serius, di antara orang luar yang memasuki kota kecil itu pada waktu yang hampir bersamaan denganku, orang yang paling berkuasa kemungkinan besar adalah lelaki tua dari Gunung Sun Skok. Dia datang ke sini khusus untuk melindungi gadis kecil itu. Setelahnya adalah Kasim dari negara Sui besar yang melukaiku. Lalu setelahnya adalah Liu Zimao, orang yang membawa pergi Guken. Kau juga tidak bisa meremehkan wanita yang menyembunyikan belati di balik senyumnya. Jadi, usahakan sebisa mungkin untuk tidak terlibat konflik dengan lelaki tua dari Gunung Sun Skok. Namun, jika kamu benar-benar terlibat konflik dengannya, lakukan apapun yang kamu bisa untuk mengulur waktu. Jangan mencoba melawannya, dan jangan berpikir untuk mendapatkan keberuntungan. Kamu harus mengulur waktu yang cukup agar aku bisa datang. Orang luar yang tidak mengenal kota kecil kita ini benar-benar berani membunuh kita di wilayah kita sendiri. Liu Xianyang bertanya dengan suara rendah. Chen Pingan meliriknya sebelum mengangguk dan berkata, memang. Liu Xianyang menelan ludah setelah mendengar ini. Apakah kamu masih ingat Taois Lu? Peramal dengan kios itu. Chen Pingan tiba-tiba bertanya. Apa yang dia katakan kepadamu? Liu Xianyang tercengang mendengar ini. Ia berusaha sekuat tenaga mengingat, menggaruk dagunya dan berkata, bagaimana aku bisa mengingatnya? Aku hanya tahu bahwa itu adalah kata-kata yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu tentang bencana besar dan harus mempersembahkan dupa atau hal-hal tidak penting seperti itu. Aku hanya menganggapnya sebagai penipu dan kata-katanya tidak masuk akal saat itu. Chen Pingan berbalik untuk melihat wanita muda berpakaian hitam itu. Jika dia tidak mengingatnya dengan benar, bagaimana mungkin aku bisa menjelaskannya padanya?
Apakah aku ini dewa atau semacamnya? Kata Ning Yao dengan marah. Chen Pingan sedikit bingung, tidak yakin mengapa Ning Yao tiba-tiba menjadi begitu marah. Ning Yao menjauh dari rumah Liu Xianyang. Dibandingkan dengan sikapnya yang tenang dan santai saat tiba, dia terlihat jauh lebih bersemangat dan cepat. Berjalan melalui gang lebar, wanita muda dengan pedang tergantung di pinggangnya merenungkan apakah dia perlu membaca beberapa buku lagi di waktu luangnya. Berpikir tentang bagaimana dia akan menjelajahi dunia di masa depan, dan bagaimana dia akan mengucapkan beberapa kalimat yang agung dan menginspirasi setelah dengan tegas memenggal kepala musuh-musuhnya dengan pedang terbangnya, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa dia akan terlihat sangat gagah dan mengesankan. Ini akan terjadi bahkan jika tidak ada seorang pun yang menyaksikan prestasinya yang gemilang. Tepat saat ia tengah melamun tentang hal itu, sesosok sosok yang dikenalnya melesat melewatinya bagai embusan angin yang kencang. Sampai jumpa besok, Ning Yao. Ketika kata-katanya sampai ke telinganya, dia sudah menghilang di seberang gang. Anak laki-laki muda bersandal itu menenteng keranjang di punggungnya sambil melaju kencang menyusuri gang. Ning Yao tercengang. Benar-benar ada orang serakah seperti itu di dunia ini. Gumamnya dalam hati.